Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari lubuk hati yang paling dalam, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, karunia, maghfirah, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang kita rasakan hari ini, bagaimanapun kondisi kita hari ini, teruslah kita basahi lisan kita untuk mengucapkan kalimatus syukri, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan bersyukur kaum muslimin, semoga Allah senantiasa menambah nikmatnya kepada kita. Dan salat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada pemimpin di atas pemimpin, panglima di atas panglima, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin besar umat Islam yang sangat disegani oleh lawan maupun kawan. Walaupun Rasulullah sudah meninggalkan kita beberapa abad yang lalu, tetapi nama Muhammad Rasulullah masih terngiang di telinga kita. Tentunya dengan harapan semoga nanti di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Karena nanti pintu surga tak akan dibuka kecuali yang pertama masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara sekalian, marilah kita senantiasa memperbanyak solawat kepada beliau biqauli Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak Ibu yang berbahagia, Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan, Syahrul Taubah wal Ghufran. InsyaAllah tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang mana, bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, Syahrul Taubah wal Ghufran. Bulan Ramadan ini kaum muslimin, bulannya taubat dan bulannya ampunan. Wa huwa dhaifun azim. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat agung. Kalau di rumah kita malam hari ini kita ditelepon misalnya, besok akan datang bupati bertamu ke rumah kita, apa yang kita persiapkan hadirin? Tentunya yang tadinya sofa yang sudah lama kita ganti dengan sofa yang baru. Karpet yang belum dicuci kita cuci. Seperti itu kita menyambut tamu istimewa. Apalagi ini adalah bulan Ramadan, yang mana bulan ini bulan yang sangat kita nantikan kehadirannya. Bahkan dahulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu ashhur ba'da Ramadan, 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah jumpakanlah kami dengan bulan suci Ramadan.
Seperti itu sahabat dahulu sangat rindu dengan bulan suci Ramadan. Padahal mereka ada yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, Masya Allah. Namun sekarang kita tidak ada jaminan kepada kita bakal masuk surga. Mereka sahabat Rasulullah SAW, Utsman sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Begitu rindunya mereka dengan bulan suci Ramadan. Tentunya kita yang berlumuran dosa ini, yang banyak melakukan dosa, yang banyak melakukan maksiat, tentunya dengan datangnya bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk kita bertaubat kepada Allah, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga dosa-dosa kita nanti ketika kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan, Allah terima dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Maka oleh karena itu, nastaqbilu Ramadan bil farahi was surur. Kita sebagai orang mukmin, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang beriman kepada Allah, dan kita mempercayai adanya alam akhirat, la baqa'u illallah, tak ada yang kekal di atas dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu piala bergilir yang namanya kematian kapan menghampiri kita. Kita tidak tahu, hadirin. Maka oleh karena itu, dengan akan datangnya bulan Ramadan ini, tentunya kita sebagai orang yang beriman, kita berbahagia, kita senang dengan kehadiran bulan yang suci ini, yang kehadirannya cuma sekali dalam setahun. Maka oleh karena itu, supaya Ramadan kita ini tidak sia-sia di mata Allah, supaya Ramadan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa al-isti'dad li muqabalati Ramadan? Bagaimana persiapan kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, saudara sekalian, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah bi taharatil qulub. Kita mesti mensucikan hati-hati kita. Dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbu." Dan sesungguhnya ketahuilah, dalam jasad ini terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, bagus, maka baiklah seluruh jasad kita ini, maka baiklah seluruh diri kita ini, badan kita ini. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan begitu juga sebaliknya, hadirin yang berbahagia, ketika segumpal daging itu buruk, ketika segumpal daging itu jelek, maka buruklah seluruh tubuh kita ini. Apa itu, kaum muslimin? Itu adalah segumpal daging, itu adalah hati kita. Maka yang pertama sekali, kita mesti mensucikan diri-diri kita ini, hati-hati kita ini. Dari apa? Minar riya, ingin dipuji oleh orang lain. Kita semua ini pasti mempunyai kekurangan. Kita berharap apapun yang kita lakukan, kita bekerja ke kantor, kita mencari nafkah untuk anak dan istri kita, kita niatkan yang pertama, kaum muslimin, kita niatkan bukan untuk mencari nafkah untuk anak dan istri kita, tetapi kita bekerja untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sandarkan niat kita karena Allah, insya Allah kita bekerja akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, setiap amalan yang bernilai, kalau tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka terputus pahalanya.
Bapak kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita semuanya bekerja di PLN ini. Pagi-pagi sebelum membuka komputer, supaya pekerjaan kita itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulailah dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak ada yang kita cari kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita bukan di dunia ini, Pak. Tujuan kita bukan dunia ini, ibu sekalian, tetapi jauh ke depan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita capek-capek di dunia? Pergi pagi, pulang sudah menjelang malam, capek iya. Kita bukan cuma capek yang kita harapkan, bukan cuma capek yang kita inginkan, tidak. Tetapi di balik itu kita menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul hari ini di kantor, di masjid, di rumah kita masing-masing. Kita ingin lagi nanti berkumpulnya kita hari ini, kelak kita menginginkan perkumpulan ini nanti kita berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah semua aktivitas kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah hati ini dari sifat yang namanya riya, ingin dipuji oleh orang lain. Kita tak butuh pujian manusia, Bapak Ibu sekalian. Kita ingin ridha Allah. Ketika Allah sudah ridha kepada kita, kita sebetulnya harus mencari perhatian Allah. Ketika kita sudah cari perhatian Allah, manusia akan memperhatikan kita. Capek kita mencari perhatian atasan, capek kita mencari perhatian manusia, Bapak Ibu, capek. Makanya kalau minta kepada manusia sekali, dua kali, tiga kali, mereka akan bosan kepada kita. Tetapi kalau kita minta kepada Allah sekali, dua kali, sesering apapun, Allah semakin bahagia. Semakin banyak kita minta kepada Allah, Allah semakin bahagia, Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan makhluk, semakin sering kita minta bantuan kepada makhluk, kepada manusia, manusia akan jengkel kepada kita, manusia akan marah kepada kita, manusia akan benci kepada kita. Tetapi Allah, Masya Allah, Allah semakin banyak kita minta kepada Allah, semakin cinta, semakin sayang Allah kepada kita. Maka sucikanlah hati-hati kita supaya betul-betul ikhlas, terhindar dari sifat riya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, persiapan kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini, yaitu kita mesti memperbanyak taubat. Taubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia ini mempunyai salah. Wa khairu khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mata kita pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hari ini kita sangat mudah mengakses, melihat gambar, melihat video yang mana kadang-kadang video itu tak layak kita tonton. Tidak boleh kita tonton, tertonton oleh kita. Makanya minta ampunlah kepada Allah. Barangkali tangan ini pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Innal halala bayyin wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, Bapak Ibu. Wa innal harama bayyinun. Yang haram pun jelas. Makanya kalau kita ingin bekerja itu, berangkat dari rumah, ya Allah, kita pastikan jangan sampai satu butir pun nasi yang kita berikan kepada anak istri kita dari harta yang haram. Jangan sampai satu tetes pun air yang kita berikan kepada keluarga kita dari harta yang haram. Na'udzubillah. Kita pastikan, kita azamkan dalam diri kita ini, harta yang kita berikan
nafkah yang kita berikan kepada anak dan istri kita betul-betul harta yang halal dan thayyib, Bapak Ibu. Karena dalam urusan harta ini bukan banyaknya yang kita minta kepada Allah, tapi berkahnya. Kadang ketika harta itu banyak, kalau tidak halal cepat habisnya, tak cukup. Tetapi insya Allah ketika harta itu halal, ketika harta itu baik, maka insya Allah Allah akan cukupkan untuk anak dan istri kita. Kadang mungkin dari kantor tak cukup, bisa jadi ada dari sumber yang lainnya Allah cukupkan. Ini kita betul-betul memastikan harta yang kita berikan betul-betul bersumber dari harta yang halal. Kemudian bisa jadi Bapak Ibu, kaki kita ini pernah melangkah ke tempat-tempat maksiat, maka sebelum Ramadan ini perbanyaklah minta ampun kepada Allah, perbanyaklah taubat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dan kita semua dengan sebenar-benarnya taubat, tentunya dengan beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah kaum muslimin yang berbahagia. Dan di dalam bulan nanti, kalau misalnya tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan kalau izinkan kita belum tahu ini apakah Allah izinkan atau tidak. La tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Kita tidak tahu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang, yang sebentar lagi akan datang. Maka kalau Allah izinkan Bapak Ibu yang berbahagia, nanti berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah perbanyaklah amal soleh, al-a'malus salihah, amal-amal soleh, terutama tilawatul Quran. Natrukul hadis, natrukul tafsir, natrukul fiqh. Sementara di dalam bulan Ramadan kita tinggalkan dulu tafsir, kita tinggalkan dulu fikih, hadis. Na'udu ilal Quran, kita kembali kepada Al-Quran. Satu-satunya kitab di atas dunia ini Bapak Ibu sekalian yang berpahala kalau kita membacanya adalah tak lain dan tak bukan Al-Quranul Karim. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Likulli harfin bi asyri amsalihah. Setiap huruf Al-Quran yang kita baca 10 pahalanya, Masya Allah. Karena Imam Asy-Syafi'i, dahulu Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 60 marrah, 60 kali. Berarti Imam Syafi'i dalam setiap hari bisa menghantamkan 2 kali, minal Fatihah ila suratin Nas, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 2 kali khatam, Masya Allah. Nah kita jangankan 60 kali, sekali khatam jadilah. Apakah kita tidak mau? Surga itu harganya mahal Bapak Ibu sekalian. Tidak ada alasan bagi kita merasa sibuk, tidak ada waktu. Justru ketika kita merasa sibuk, tidak ada waktu, jangan-jangan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika insya Allah, ketika kita dekat dengan Allah, kita baca kalamnya Al-Quran, insya Allah setiap urusan kita, setiap permasalahan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, kata Nabi, maka sesungguhnya Al-Quran
akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Mungkin hari ini kita punya istri, hari ini kita punya anak, dan nanti mereka akan lari dari kita. Istri akan lari dari suami, suami akan lari dari istri, orang tua akan lari dari anak-anaknya. Maka kita berharap syafaat Al-Quran inilah yang kita baca, yang kita tadabburi, yang nanti akan menolong kita di akhirat kelak. Maka Bapak Ibu, kaum muslim dan kaum muslimat yang berbahagia, jangan sia-siakan momentum Ramadan ini untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Hakikatnya puasa yang kita lakukan ini adalah untuk Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Kita nanti mungkin sama-sama berpuasa, Bapak Ibu kita sama-sama berpuasa, sama-sama sahur, siang harinya kita berpuasa, sore harinya kita berbuka. Tetapi ingatlah, pahala yang kita raih, pahala yang kita dapatkan itu berbeda, tidak sama. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah Rabb, Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, terutama tilawah Al-Quran. Usahakan hari ini, hari-hari biasa mungkin kita tidak membawa Al-Quran. Usahakan nanti dari 1 Ramadan sampai terakhir kita kerja, usahakan ada Al-Quran dalam kantong kita. Suatu saat ketika jam istirahat misalnya, ketika waktu luang, biasanya kita buka HP ketika bulan Ramadan, yang kita buka adalah Al-Quran. Karena ingat Bapak Ibu sekalian, kematian itu suatu waktu. La nadri illallah, kita tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun belum pasti lagi ini kita berkumpul di masjid ini akan berjumpa dengan bulan Ramadan besok ini. Maka oleh karena itu, kalau Allah izinkan, ini nasihat untuk saya pribadi dan kita semua, na'udu ilal Quran, kembalilah kita kepada Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita sibukkan kita dengan kalam Al-Quran, kalamullah. Karena nanti kaum muslimin, sekali lagi, Al-Quran lah nanti akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Maka saya ulang, ketika kita berangkat ke kantor di bulan Ramadan, pastikan ada Al-Quran di kantong kita, pastikan ada Al-Quran di tas kita. Sering-seringlah buka Al-Quran daripada HP. HP tak bisa memberikan syafaat kepada kita, tetapi Al-Quran, dia akan datang lagi di akhirat, dia akan menjumpai kita lagi di akhirat, yang akan menolong kita nanti Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ketika Allah izinkan kita nanti berjumpa dengan bulan yang mulia ini, berjumpa dengan tamu yang istimewa ini, maka perbanyaklah as-salawatun nafilah, perbanyaklah untuk melaksanakan solat-solat sunnah. Karena solat sunnah yang kita dirikan di dalam bulan suci Ramadan kal faridah, seperti solat fardu, solat wajib yang kita kerjakan. Maka niatkan mulai dari ini, ya Allah, kalau Engkau izinkan aku nanti bertemu dengan bulan suci Ramadan, insya Allah saya akan solat tarawih 30 malam full. Karena salat tarawih Bapak Ibu sekalian tidak akan kita jumpai kecuali di dalam bulan suci Ramadan. Jangan kita sia-siakan. Dan pun itu pada malam harinya, siang harinya kita tambah lagi dengan salat duha. Syukur-syukur bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat. Yang biasanya cuma 2 rakaat kita lakukan.
khusus bulan Ramadan kita tambah volumenya, kita tambah jumlahnya, karena tak lain yang dan tak bukan yang kita inginkan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa memperbanyak, mungkin untuk berangkat ke masjid kita lebih awal, salat zuhur kita lebih awal, supaya apa? Bisa nanti kita salat qobliyah. Dan setelah salat nanti jangan buru-buru untuk keluar, usahakan salat ba'diyah kita kerjakan. Karena sekali lagi, salat sunnah yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian di dalam bulan suci Ramadan, Allah hitung seperti salat fardu yang kita lakukan. Dan kemudian yang ketiga, perbanyaklah nanti kita sisihkan sedikit uang untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Janganlah engkau hasad, janganlah engkau iri kecuali kepada 3 hal. Pertama adalah rajulun atahullahul Qur'an yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Boleh kita iri kepada orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Al-Quran itu dia baca baik di malam hari maupun di siang hari. Yang kedua, boleh kita hasad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahul mal yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dengan hartanya itu boleh kita iri kepada orang yang Allah berikan kepadanya harta. Dengan hartanya itu dia infakkan di jalan Allah, baik di malam hari maupun di siang hari. Kita boleh iri kepada orang yang semacam ini. Makanya dalam bulan suci Ramadan kita sisihkan harta-harta kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak itu hakikatnya kaum muslimin Bapak Ibu yang berbahagia, ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin, tak akan berkurang kata Nabi harta itu apabila diinfakkan. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah solat, salam kanan salam kiri, beliau meninggalkan masjid seketika. Tentunya ini di luar kebiasaan Rasulullah SAW. Kebiasaan Rasulullah setelah solat itu beliau berzikir, beliau berdoa. Suatu ketika setelah salam kanan salam kiri, beliau meninggalkan masjid. Tentunya sahabat bertanya-tanya ketika itu. Dan tak lama kemudian Rasulullah pun datang kembali. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, madza bika?" Wahai Rasul, ada apa gerangan denganmu? Ini di luar kebiasaan. Apa jawab Rasulullah ketika itu? Saya lupa. Di rumah saya ada beberapa uang keping emas yang lupa saya infakkan. Masya Allah. Rasulullah itu kaya, tetapi Rasulullah tidak mau hartanya itu menginap dalam rumahnya. Allahu Akbar. Patut kita contoh. Rasulullah itu kaya, tetapi Rasulullah tidak mau hartanya itu menginap dalam rumahnya. Semakin banyak harta dalam rumahnya, semakin gelisah beliau. Tetapi kalau kita hari ini sebaliknya, semakin banyak harta dalam rumah kita, semakin senang kita. Justru semakin sedikit kita gelisah. Tetapi Rasulullah Masya Allah, ketika ada harta dalam rumahnya beliau infakkan. Bahkan kita belum lama ini mendengar kabar wafatnya Syekh Ali Jabir itu tidak meninggalkan apa-apa, bahkan rumahnya masih ngontrak. Dulu beliau pernah punya mobil, tetapi ketika beliau wafat tidak punya rumah, tidak punya mobil. Kaum muslimin, beliau itu yang informasi yang sampai kepada kita, beliau tidak senang orang lain susah. Allah. Makanya apalagi hari ini sudah hampir setahun kita diuji oleh Allah dengan musibah corona ini. Yang pertama kita bantu kaum muslimin, tengoklah
banyak di antara saudara kita yang kita bekerja, yang menurut penghasilan. Maka tugas kalau kita bekerja, tolong orang yang terdekat dari kita, saudara. Kalau lebih lagi nanti bagi kawan-kawan, tetapi kita tidak tahu apa yang balik musibah. Tugas kita teruslah kita mendekatkan diri kepada kita, berharap musibah yang kita hadapi cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga negara kita Indonesia diberikan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baldan thayyiban warahmah. Kita berharap dan berdoa kepada siapa yang ditakdirkan berkumpul di masjid, semoga kita diizinkan oleh Allah berjumpa dengan Rasul Muhammad SAW. Kita puasa tanggal berapa? 13. Tanggal berapa puasa? Tanggal 13. Tanggal 3 boleh? Yang pasti tanggal 1. Insyaallah mudah-mudahan Allah izinkan kita Bapak Ibu sekalian kita bertemu dengan Rasul Muhammad. Dan kita lihat siapapun yang ada pada sore hari, Allah karuniai sisa-sisa muslim kita. Semoga setiap amal ibadah Allah ridho dengan amal, dan semoga nanti kita melakukan kumpulan kita di sini. Semoga nanti Allah kumpulkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat saya pribadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa subhanakallahumma wa bihamdika